Masalah yang dipicu oleh Dwi Sasetyaning Tias kini menyeret konsekuensi serius bagi keluarganya. Setelah videonya tentang kewarganegaraan anaknya viral dan menuai kecaman, sorotan publik beralih ke suaminya, Arya Iwantoro. Tekanan netizen yang budiman serta pendalaman dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP membuat polemik ini berkembang dari sekedar kontroversi pernyataan menjadi persoalan kewajiban beasiswa. Dwi Sasetyaning Tias sendiri telah menyampaikan permohonan maaf terbuka dan mengakui ucapannya lahir dari kekecewaan pribadi. Namun respon publik terlanjur meluas dan menuntut kejelasan tanggung jawab keluarga penerima dana negara. Di tengah situasi memanas, Arya Iwantoro dikabarkan bersedia mengembalikan dana LPDP yang diterimanya jika terbukti belum memenuhi kewajiban kontribusi di Indonesia. Nilai pengembalian diperkirakan mencapai miliaran rupiah karena mencakup biaya studi luar negeri beserta bunga. Pemerintah melalui Purbaya Yudisadewa juga menegaskan komitmen penegakan aturan dan membuka kemungkinan sanksi lanjutan. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa penerima beasiswa negara dituntut menjaga integritas sejalan dengan manfaat yang telah diterima. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Itu mbak-mbak yang dapat beasiswa LPDP terus bilang anaknya yang gak usah jadi WNI, cukup dia aja, ya udah harus di blacklist gue bilang. Karena ya itu definisi nggak tahu diri dan nggak tahu malu. Coba lu bayangin udah dibiayain sama negara, pakai uang rakyat, lu bisa survive, bisa kuliah yang enak di luar negeri. Terus tiba-tiba kayak ngerendahin negara kita sendiri. Ya sebenarnya nggak ada masalah, kenapa nggak dari dulu aja lu sekalian pindah jadi warga negara asing. Dan nggak ada masalah juga kalau anak lu mau jadi warga negara bulan juga nggak ada masalah. Nah masalahnya lu sama suami lu bisa survive dan kuliah di luar negeri itu pakai uang negara. Yang nggak pantas aja bikin konten seakan-akan merendahkan negara kita. Ya udah paling bener banget lah di blacklist, kalau perlu disuruh balikin tuh uang-uang pendidikannya. Update terbaru dari suami DS dan pengembalian dana LPDP-nya. Jadi, Direktur Utama dari LPDP sudah mengkontak dari suami si DS ini. Dan ternyata keputusan finalnya, si suaminya ini wajib untuk mengembalikan seluruh dana LPDP beserta bunga-bunganya. Boncos-boncos dah lu. Gue yakin banget nih, perkara kayak begini, pastinya laki bini bakalan main diem-dieman nih. Dan ujung-ujungnya ini akan mengganggu kesejahteraannya mereka. Karena ini pembelajaran buat kita semua. Kalau lu oversharing berlebihan di media sosial yang niatannya mungkin baik, ternyata bisa jadi bala. Lagi pula lu juga harus sadar, ibaratnya kalian berdua itu bisa keluar negeri karena dana dari penduduk-penduduk di Indonesia. Kecil ini sih, kalau 2,6 doang mah kecil. Gaji dia setahun doang itu. Yakin deh pasti itu gaji setahun dia doang. Bahkan gaji setahun itu masih ada lebihannya. Masih. Nah, apa ya? Kayaknya pemikirannya gitu, kayaknya aku udah bisa baca. Jadi mereka itu alah cuma 2,6 bayar aja gitu kan. Nah kan suaminya kan sudah PR di sana katanya ya, sudah PR kan, atau lagi apply. Jadi kalau memang seandainya dia sudah PR terus anaknya sudah warga negara UK, si Dwi atau Tias ini stay di sana, nggak usah balik-balik, dia lama-lama di-granted juga kok gitu loh. Jadi mereka milih jadi warga negara UK, nggak balik-balik sini. Makin merajalela tuh ini sakit silitnya ke Indonesia Raya ini.
Kenapa berita ini sangat viral ataupun sangat heboh? Mungkin beberapa kalangan berita ini nggak terlalu penting karena dia nggak relate dengan kehidupan dia. Tetapi bagi mahasiswa yang ambisius, mahasiswa yang betul-betul pintar, yang betul-betul ingin mengabdi, yang betul-betul ingin kuliah, sangat relate terhadap masalah ini. Yang dimana mereka selalu berjuang, akan berjuang dan terus-terusan berjuang untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini. Bahkan berapa ribu mahasiswa yang pintar, mahasiswa yang betul-betul ingin kuliah, menanam mimpinya karena tidak dapat beasiswa LPDP atau beasiswa anggaran dari manapun. Karena apa? Karena fokus untuk membiayai orang-orang seperti ini, yang dimana mereka sudah tamat, mereka lupa kacang pada kulitnya. Dan mungkin denda sosialnya udah terbalaskan, ya kan? Yang dimana konon katanya sekarang aku tengok di berita, mereka udah diusut sampai ke suaminya, sampai ke mertuanya. Pesan moralnya, nggak semua harus oversharing di sosial media. Udah, apapun itu keep dalam diri. Pindah ke warga negaraan kok bangga. Yang mesti dibanggain itu, lu warga negara Indonesia dengan paspor Indonesia, lu bisa keluar negeri sekolah tanpa dibiayain pemerintah. Nah itu membanggakan. Lebih membanggakan lagi kalau selama lu kuliah di luar negeri, lu berdiri sebagai orang Indonesia terus lu berprestasi. Nah itu baru bangga. Kemudian setelah lu mendapatkan ilmu, lu bagi tuh keilmuan lu manfaatkan keilmuan lu berikan informasi dari keilmuan lu kepada orang-orang yang membutuhkan informasi, orang-orang yang salah arah. Nah kayak gitu. Jangan lu udah dapat beasiswa dari hasil pajak rakyat, menghina rakyat, pulang-pulang mengabdi, cuman memberikan bacotan seminar-seminar doang. Di LPDP, tolong dong kalian ubah aturan kalian, persyaratan untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Karena yang bisa menjangkau persyaratan untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu anak-anak orang kaya doang, anak-anak pejabat. Kalau mau ditelusurin, itu penerima beasiswa LPDP semuanya itu anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya. Ada nggak yang orang miskin? Sedikit persentasinya, dikit doang. Paling pihak LPDP meng-highlight anak miskin yang dapat beasiswa itu sebagai branding doang. Kelihatan banget padahal aslinya anak-anak pejabat semua anak orang kaya semua, karena persyaratannya itu cuman mereka yang bisa jangkau. Dan kalau bisa jangan cuman si Tia saja ini yang diusut karena viral. Kalau bisa semuanya dong. Banyak itu anak-anak pejabat tuh, anaknya Anies Baswedan tuh dapat beasiswa LPDP. Tuh Tasya Kamila, tuh siapa lagi tuh? Maudy Ayunda. Siapa lagi tuh banyak pada dapat beasiswa LPDP semua. Nah kita ini harus ngelihat semua teman-teman, kita harus nuntut semua kontribusi apa yang diberikan ke Indonesia. Jangan sampai kontribusi bacotan doang, seminar-seminar doang. Harusnya lulu pade yang dapat beasiswa LPDP paling enggak jadi dosen gitu, ikut mencerdaskan anak-anak bangsa di Indonesia. Paling enggak lu ke Papua kayak gitu. Kepada yang terhormat pemerintah Republik Indonesia dan penyelenggara LPDP, kemarin LPDP mengeluarkan statement bahwa ada seseorang alumni LPDP yang diduga belum melaksanakan kewajibannya sebagai alumni, yaitu pengabdian kepada Indonesia. Kami mohon tolong diusut tuntas, bila perlu gugat ataupun ambil kembali dana negara yang telah dipakai yang bersangkutan untuk bersekolah. Karena apa? Karena yang bersangkutan telah melakukan investasi. Daripada dana tersebut dihabiskan yang bersangkutan tanpa ada hasil untuk negeri kita, lebih baik dana tersebut dialihkan untuk kesehatan ataupun pendidikan. Ingat, masih banyak masyarakat kita yang kalau mau berobat itu harus menempuh perjalanan berjam-jam karena tidak adanya fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit di tempat mereka. Walaupun ada, ketika ada penanganan serius harus dirujuk ke tempat yang lebih jauh. Karena apa? Karena kurangnya tenaga medis, khususnya dokter spesialis, atau bahkan ada rumah sakit yang tidak ada dokter spesialis sama sekali. Dan juga diingat bahwa masih banyak guru kita yang digajinya di bawah 1 juta rupiah. Itu pun dibayar 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Dan yang lebih miris adalah ada siswa kita yang bunuh diri karena tidak mampu membeli pensil untuk alat keperluan sekolah. Jadi daripada dana tersebut sia-sia, lebih baik dialihkan ke sektor-sektor yang saya sebutkan tadi, pendidikan ataupun kesehatan. Dan kepada mbak-mbak yang kemarin membuat heboh, tolong sampaikan kepada suami Anda bahwa suami Anda masih memiliki kewajiban. Jikapun tidak mau melaksanakan kewajibannya, tolong kembalikan dana yang telah negara berikan kepada kalian, karena itu juga adalah dana kami, masyarakat Indonesia. Ingat, kami adalah donatur kalian.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.